Kemampuan komunikasi, kontrol emosi, dan penguasaan pengetahuan. Pastikan kita sudah yakin 100% punya kompetensi di 3 wilayah itu. Kata Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Ini nasihat Imam Syafi'i yang pertama untuk kita. Debat itu mungkin salah satu metode kita menemukan kebenaran, tapi juga jangan segalanya dibantah dan didebat. Tidak harus kita meladeni ajakan siapapun yang ngajak kita debat. Hari ini di medsos itu kadang-kadang saya tiba-tiba ada postingan-postingan yang nantang debat. Kalau mengikuti Imam Syafi'i, ya, tidak semua orang yang nantang debat, mengajak debat, kita layani, kita ladeni. Jadi, khususnya untuk hal-hal yang sudah kita pastikan, kita yakin kebenarannya, seperti tadi. Kalau saya sudah yakin kebenarannya, tidak butuh lagi pengakuan orang atau kesetujuan orang tentang kebenaran yang saya yakini. Nah, ini menghemat energi. Karena kadang-kadang untuk hal yang pokok yang sudah kita yakini kebenarannya, kemudian kita diskusi, berdebat, akhirnya kita kacau sendiri, ragu sendiri, tidak menemukan kebenaran baru, tapi justru menghancurkan keyakinan kebenaran kita yang lama. Nah, maka hati-hati, tidak setiap ajakan debat harus kita ladeni. Kalau memang terpaksa, ya kita lakukan billati hiya ahsan. Itu prinsip pertama dari Imam Syafi'i yang diwanti-wantikan kepada kita. Kemudian nasihatnya Imam Syafi'i selanjutnya adalah, aku tidak akan pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi, menurut Imam Syafi'i, kalau kita memang harus debat dengan orang lain, pastikan tujuannya adalah menemukan yang lebih benar, bukan mencari salahnya lawan debatmu. Jadi, kadang-kadang kan fokus kita itu mengalahkan, mencari kesalahannya lawan debat. Bahkan bila perlu dipublikasikan, inilah salahnya, betapa bodohnya dia, betapa sesatnya dia. Semoga bukan itu tujuannya. Ini penting. Kalau kita tidak ngerti bekalnya orang debat, langsung saja debat, ya kemungkinan jadinya debat kusir. Kemungkinan ngomongnya ngalur ngidul, tidak fokus. Oke, di catatan saya ada 6 hal yang harus kita kuasai sebelum kita terjun berdebat. Yang pertama apa? Niat dan tujuan. Ini harus kita pahami, jangan sampai debat hanya ya debat untuk debat. Yang penting gegeran, yang penting rame, kemudian viral, kemudian ratingnya naik, kemudian dapat follower banyak, dan seterusnya. Nah, tujuannya tetap harus kita tegaskan. Ya kalau tadi menurut Imam Syafi'i, ya tujuannya kebenaran. Ya mungkin ada lagi yang dalam koridor kebenaran dan kebaikan boleh. Misalnya, oke, kegiatan diskusi kita, debat, talk show kita sore hari ini tujuannya adalah biar orang Indonesia semakin rukun, tidak ngamuan. Nah, itu jelas sejak awal. Atau ini untuk membongkar yang keliru-keliru yang selama ini kita lakukan. Nah, ini jelas tujuannya.
Jadi di depan sebelum debat dimulai, coba ditegaskan lagi. Ini debat ini tujuannya apa? Kalau ini sebenarnya ingin kita menguji, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah di depan kok niatnya sudah itu, mending sudahlah, nggak usah dilanjutkan. Nanti tiwas debat hanya nambah musuh saja. Coba ditegaskan lagi. Nah, ini teman-teman mungkin nanti ada yang tiba-tiba diundang TV untuk talk show atau untuk acara debat apa. Coba ditanyakan dulu niat dan tujuannya apa. Targetnya diskusi nanti apa? Membuat orang sadar, membuat orang tercerahkan, memberi informasi saja, atau meluruskan dari informasi yang sesat, atau coba ditegaskan lagi. Kalau tujuannya memang positif, dalam koridor kebenaran, kebaikan, keindahan, silahkan dilanjutkan. Oke. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini berarti tadi ya, ilmu. Jangan terjun berdebat tanpa bekal pengetahuan. Nanti ngawur, nanti ngarang, asal menang. Debatnya tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Maka sebelum berdebat ya harus belajar dulu. Memberdayakan diri dengan ilmu dan pengetahuan. Mungkin dengan membaca-baca buku, mungkin dengan menggali informasi dari sana-sini. Harus punya pengetahuan. Kalau penelitian itu namanya harus punya data, biar tidak asal ngomong. Itu bekal kedua. Kalau sudah mau terjun debat, setelah melakukan refleksi, lah yo, saya ini loh kok sudah mau debat. Kira-kira aku ngomong apa yang tidak tahu, wong bukan bidang saya, atau saya belum mendalami ini. Mending tidak usah. Kasihan sudah capek-capek, nanti yang lain hilang waktu, hilang tenaga, tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Jadi yang kedua, perkuat diri dulu dengan ilmu. Yang ketiga, untuk berdebat kita harus full amunisi. Intelijensi kita harus sudah terasah. Tajam menganalisis, tajam membaca peristiwa, tajam mencari relasi korelasi, tajam mengamati, mengkritisi kalau ada yang tidak pas, keliru, tajam melihat kalau ada reduksi-reduksi data yang dipotong dan lain sebagainya. Ini namanya intelijensi. Jadi siapkan cara bernalar, cara berpikir sejernih mungkin. Jadi, Pak, saya sedang tidak konsen ini, Pak. Saya sedang tidak bisa berpikir jernih, masalah hidup saya macam-macam. Oke, kalau gitu jangan debat dulu. Mungkin saya ahlinya, Pak, tapi ini suntuk sekali saya. Mood saya sedang jelek. Jadi saya tidak bisa berpikir dengan terang ini. Oh ya sudah, kalau gitu jangan debat dulu deh. Karena debat butuh kemampuan intelijensi yang penuh. Tidak hanya akal, mungkin nuraninya juga harus hidup, nalurinya, imajinasinya, intuisinya, harus semuanya hidup. Maka kalau memang merasa tidak di level atau di mood yang cocok untuk debat, ya jangan debat. Jadi siap secara intelijensi. Siap intelijensi dilengkapi juga dengan siap emosi. Mentalnya siap. Kalau dikritik orang tidak down. Kalau disebut pendapatnya salah dan memang terbukti salah, ya siap menerima. Dan lain sebagainya. Itu urusan emosi. Jangan sampai kita diskusi emosinya tidak siap. Orang ngomong berbeda dengan kita, batin kita panas. Orang mengkritik pandangan kita, kita tidak terima. Kita ngambil gelas, kita siram wajahnya. Nah, itu berarti emosinya tidak siap untuk berdebat. Kalau memang tidak siap, nanti dulu, jangan sekarang debatnya. Bereskan dulu emosinya. Jangan sampai debatnya selesai, masalah tidak selesai, malah nambah masalah baru. Karena emosi kita yang tidak terjaga. Jadi teman-teman, jangan
dilupakan. Ini bekal penting dalam debat biar tidak kontraproduktif upaya kita menemukan kebenaran. Selain emosi yang harus beres, jangan lupa juga teknik berdebat. Teknik itu mungkin retorikanya, mungkin strategi menyampaikan argumentasinya, mungkin cara meyakinkan orang terhadap kebenarannya, atau cara menunjukkan kekurangan, kekeliruannya lawan debat, dan lain sebagainya. Ini namanya teknik. Yo punya sih ilmu memang bidangnya, berpikirnya juga jernih, emosinya juga stabil. Sayangnya tidak taktis. Menyampaikan kebenarannya tidak diatur dengan baik, sehingga orang malah tidak paham dia ini ngomong apa sih yo. Yang dia sampaikan ini apa sih, orang tidak tersentuh sama sekali. Orang tidak ngerti yang dia omongkan, atau orang gagal paham terhadap kebenarannya. Ini jadinya malah blunder. Maunya menunjukkan kesalahan lawan debat, malah yang kebongkar kesalahannya sendiri. Ya, itu berarti salah strategi. Maka sebelum debat, teman-teman harusnya sudah bisa merancang skenario. Oh, nanti saya akan membicarakan tema ini. Awalnya ringkes saja sekitar 2-3 menit. Kuncinya yang penting orang tahu bahwa problem utamanya ini. Setelah itu solusi-solusi yang saya tawarkan saya baca ringkes saja. Nanti kalau ada pertanyaan baru saya jelaskan panjang lebar. Ini namanya teknik. Jadi cara menyampaikan itu juga penting. Jangan sampai sudah full amunisi, siap debat, ngomongnya tidak karu-karuan. Harusnya diomongkan di akhir, diomongkan di awal. Harusnya untuk meyakinkan orang, malah membuat orang ragu-ragu. Jadi, selain emosi, intelijensi, pengetahuan, juga harus tekniknya diperbaiki. Dan bekal debat yang keenam, jangan dilupakan akhlak atau adab. Kalau ini mungkin sesuatu yang inherent di semua isu, di semua aktivitas kemanusiaan apa saja, jangan lupa akhlak dan adab. Etika dan etiket. Moralitas dan sopan santun. Yo, wong kita ini berdebat itu kan antara manusia dengan manusia. Alat yang menghubungkan manusia dengan manusia itu ya tidak selalu akal, tapi ada juga nurani, ada juga naluri, ada juga intuisi, imajinasi. Sehingga ini kalau tidak diiringi dengan akhlak dan adab yang baik, ya kemungkinan fokus kepada kebenarannya tertunda. Misalnya ya, niatnya sudah benar, pengetahuannya sudah benar, intelijensinya tajam, emosinya stabil, tekniknya luar biasa. Tapi akhlak dan adabnya rusak. Mungkin isinya maki-maki orang, mungkin isinya membuat orang sakit hati. Memang secara sengaja biar orang yang berbeda dengan dia merasa minder, merasa rendah, merasa sakit hati. Nah, ini kan minusnya ada di akhlak dan adab. Nah, itu juga bisa merusak debat. Wong debat itu kan biasanya gimana caranya orang tertarik mengikuti kita. Saat kita berdebat, orang seperti tersadarkan, oh iya yang benar itu, yang baik itu. Terus kebenaran kita diikuti. Kan ini tujuannya debat. Itu kalau minus akhlak dan adab, ini kita bisa-bisa malah jauh dari tujuan debat tadi. Maka jangan lupa akhlak dan adab. Nanti di belakang beberapa saya beri paparan tentang akhlak dan adabnya orang yang sedang berdebat. Tapi pertama-tama kita sadari dulu bahwa sebelum kita berdebat, pastikan 6 hal ini beres.
Yang pertama, niat dan tujuannya beres, pengetahuannya memadai, intelijensinya tajam, emosinya stabil, terkontrol, tekniknya tepat, akhlak dan adabnya terpenuhi. Insya Allah, kalau bekal kita maksimal di 6 ini, ya kita akan memenangkan debat. Kebenaran yang akan menang. Jangan lupa, kemenangan debat kita itu berarti menangnya kebenaran. Bukan jatuhnya lawan debat kita. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar bagaimana cara berdebat yang baik. Saya membawa sebuah quote ini. Yang quote ini mungkin semoga memberi semangat kita untuk berdebat dengan baik. Quote ini agak panjang, 3 kalimat. Yaitu yang pertama, kalau engkau belum yakin 100% dengan pengetahuanmu, jangan berdebat. Yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Nah, ini 3 quotes, 3 kata mutiara, semoga bisa kita ingat-ingat sebelum berdebat. Kalau kita belum 100% yakin bahwa pengetahuan kita memadai untuk berdebat, ya jangan berdebat. Saya Pak, kalau tentang problem ini sudah, ya kira-kira 75% lah saya paham materinya. Loh, nanti kalau lawan debatmu mempertanyakan yang 25% itu gimana, yang pas kamu tidak tahu? Kamu bunuh diri nanti. Ya tugasmu sebelum debat sekarang ya kuasai juga yang 25%. Karena kalau tidak, ya engkau sedang bunuh diri dalam perdebatan itu. Yakinkan bahwa engkau sudah menguasai sepenuhnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk materi yang akan engkau perdebatkan. Demikian juga kemampuan komunikasi. Kan ada di antara kita, Pak, saya kalau materi paham, Pak, cuma menyampaikannya itu loh saya susah. Kadang-kadang apa yang dipikiran dengan apa yang keluar di mulut beda, Pak. Oke, kalau memang masih merasa begitu, ya latihan dulu deh. Coba jangan berdebat dulu, jangan tiba-tiba turun ke lapangan untuk berdebat. Kuatirnya nanti malah ndak karu-karuan, debatnya ndak produktif. Wong mengungkapkan kebenarannya tidak mampu, jadi nanti kebenarannya tidak tampak. Jadi yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Coba diukur nanti dalam perdebatan itu kira-kira bisa emosi enggak kita. Pak, orang itu Pak, kalau ngomong nyelekit terus, pingin nonjok kepalanya saja Pak saya. Berarti engkau ada di wilayah yang emosimu tidak terkontrol. Kalau gitu jangan debat dengan dia, nanti tonjok-tonjokan beneran. Kecuali engkau sudah yakin bisa mengontrol emosimu 100%, enggak apa-apa Pak. Saya tahu dia kalau ngomong menyakitkan hati, nyelekit. Tapi saya sudah biasa, telinga saya sudah kebal dengan itu. Saya tetap tidak akan terdistrak, saya tidak akan terpalingkan dari kebenaran. Oke, kalau memang sudah yakin, mampu, siap, ayo debat. Kemampuan komunikasi, kontrol emosi, dan penguasaan pengetahuan. Pastikan kita sudah yakin 100% punya kompetensi di 3 wilayah itu. Baru kemudian kita berdebat. Oke, terus ada beberapa faktor yang
membuat debat kita akan sukses dan menang. Unsur-unsur yang harus kita perhatikan sebelum kita berdebat, titik-titik ini bisa membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama apa? Pemahaman yang jelas ya, kemampuan memahami yang tinggi. Jadi baik memahami gagasan kita maupun memahami gagasan lawan debat kita. Kalau kemampuan pemahaman kita tidak bagus, nanti lawan debat ngomong apa, kita pahami apa, terus kita bantah ternyata salah. Wah, itu membuat kita jatuh. Jadi harus full konsentrasi dan mampu memahami dengan baik. Jadi mampu menangkap dengan baik. Yang kedua, kejelasan. Kejelasan ini, kalau tadi pemahaman itu kemampuan kita menerima, kalau kejelasan ini hubungannya dengan kemampuan kita menyampaikan. Jadi banyak diskusi jadi kacau karena kita merasa benar, tapi kita menyampaikannya tidak jelas. Sehingga orang juga tidak menangkap kebenaran kita. Akhirnya kita dibantah, kita dianggap salah, dan kita tetap tidak terima karena kita merasa benar. Ngeyel lah, saling ngeyel, saling debat. Padahal ternyata masalahnya terdapat pada ketidakmampuan kita menyampaikan kebenaran. Atau bahasa lainnya, ketidakjelasan kita. Maka kunci sukses debat diantaranya adalah kejelasan. Jadi selain pemahaman juga ada kejelasan. Oke, jadi ini faktor-faktor kesuksesan debat. Yang ketiga, bukti atau argumen. Secara umum ya yang paling membuat orang yakin dan menerima kebenaran kita itu adalah argumen, alasannya. Mengapa harus begitu? Mengapa ini penting? Nah, ini nanti hubungannya dengan argumen, bukti-bukti. Semakin canggih kita menunjukkan bukti-bukti kebenaran kita, semakin dekat kita dengan keberhasilan. Ya tentunya bukti itu pertama-tama bukti yang masuk akal. Kemudian bukti yang otoritatif. Kemudian bukti yang diterima oleh semua pihak. Kadang-kadang kan kita mengajukan bukti yang hanya kita saja yang terima, lawan debat kita tidak terima. Itu kurang kuat. Yang kuat itu yang diterima semuanya. Jadi ketika kita berdebat, ajukan bukti yang diterima semuanya. Ajukan bukti yang memang otoritarianistik. Jadi otoritarian itu dia punya otoritas di bidangnya. Argumen itu bisa diterima karena punya otoritas. Misalnya membicarakan akhlak seorang sufi, terus kalian mengajukan, coba kita cek kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini kan secara umum diterima sebagai memiliki otoritas. Atau tentang kesehatan, kemudian kita ajukan pendapatnya dokter siapa, ini punya otoritas. Jadi bukti yang diterima semuanya dan kuat. Ini kunci suksesnya debat kita. Emosi. Kalau ini tidak perlu saya ulang-ulang penjelasannya. Semakin kita kelihatan stabil, mampu menguasai emosi, semakin insya Allah kita bisa unggul dalam debat. Kemudian yang kelima, falasi. Falasi ini kesalahan-kesalahan berpikir, kesalahan-kesalahan menganalisis. Kalau ini saya tidak bisa menjelaskan banyak. Ada sesinya sendiri, bahkan kemarin saya nulis satu buku itu yang berhubungan dengan falasi, kesalahan berpikir. Ini juga nanti jadi kunci penting. Tidak hanya dalam konteks kita harus hati-hati agar tidak melakukan kesalahan, tapi bisa juga jadi senjata kita untuk mengidentifikasi kesalahan berpikirnya lawan debat kita. Nah, ini falasi. Oh, sampean
argumennya menurut saya tidak kuat karena sampean geser dari orangnya, geser dari gagasannya menuju orangnya. Nah, ini falasi namanya. Saya tidak setuju pendapatnya dia karena dia baru mahasiswa semester 3. Wah, ini ada falasinya jelas, namanya ad hominem. Dari pikiran geser ke orang. Nah, itu kalau kalian ketemu lawan debat yang argumennya begitu, tinggal ditunjukkan kesalahannya. Lah, misalnya hubungannya apa dengan mahasiswa semester awal? Yang penting kan pikirannya masuk akal, pikirannya argumentatif misalnya. Ini menunjukkan kesalahan berpikirnya dia. Ini perlu dikaji secara khusus tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Dulu ngaji filsafat era-era paling awal itu pernah satu sesi saya membahas tentang logical fallacy. Tapi itu pun ya hanya pancingan saja. Masih sangat banyak jenis-jenis kesalahan berpikir yang lain yang kita harus hati-hati. Dan yang terakhir pastinya akhlak dan juga adab. Kalau ini saya tidak harus menguraikan detail. Insya Allah teman-teman yang rajin mengikuti ngaji ini paling tidak sudah punya pandangan yang menganggap akhlak dan adab adalah sesuatu yang harus kita utamakan dalam hidup, termasuk dalam perdebatan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini tadi variabel-variabel yang mendukung kesuksesan debat. Nah, sekarang kita belajar lagi debat yang baik. Kita ambil prinsip yang pertama. Debat yang baik yang kita lakukan, jangan lupa tadi prinsip kejelasan. Nah, ini strategi agar kita masuk dalam prinsip kejelasan. Strategi mengungkapkan pikiran secara jelas. Nah, yang pertama berhubungan dengan prinsip kejelasan adalah kalau ngomong jangan ngalor ngidul, to the point saja. Tidak usah omong kosong kemana-mana. Saya tidak tahu ya, kadang-kadang mungkin teman-teman ini kalau ngomong itu yang dibayangkan ilustrasi-ilustrasi kata-katanya apa, kemudian kembangan-kembangan narasinya apa, sehingga kadang-kadang inti gagasannya cuma sak kalimat, tapi ngalor ngidulnya sebelum sampai pada sak kalimat itu membuat orang capek. Jangan lupa, jadi narasi-narasi tidak jelas, omong kosong, ngalor ngidul itu kadang-kadang mengaburkan kebenarannya, berlawanan dengan prinsip kejelasan. Ya ngalor ngidul itu kalau di bahasa Indonesia kan ke utara, ke selatan. Kayak orang bingung. Nah, enggak, sudahlah. Kadang kalau teman-teman bingung mau ngomong apa, enggak usah mikir jelimet-jelimet, sampaikan saja langsung intinya. Nah, ini membantu. Ada kan pernah saya singgung filosof namanya Occam. Occam ini punya teori gunting atau teori Razer. Katanya Occam, kebenaran yang sama. Kalau yang satu diuraikan dengan panjang lebar bertele-tele, yang satu to the point sederhana, maka ketahuilah justru yang lebih pendek, lebih sederhana itulah yang lebih benar. Nah, maka tidak usahlah teman-teman mikir ini kembangan katanya apa. Sampaikan saja apa adanya kebenaran yang ingin kita sampaikan. Jangan ngomong kosong. Sama seperti kita mau mulai nulis itu kan. Kadang-kadang kita sudah pegang laptop mulai nulis. Gagasannya sudah ada. Tapi kita mikir ini enaknya diawali dengan kalimat apa ya. Saya kasih pengantar apa ya. Akhirnya tulisannya tidak jalan-jalan. Mbok ya sudah. Apa yang tadi sudah ketemu gagasannya, tulis saja dulu langsung intinya. Baru terus dibaca lagi kira-kira memahamkan apa enggak. Kalau mungkin perlu keterangan tambahan, ya ditambahi saja secukupnya. Biar enggak ngalur ngidul. Karena kadang-kadang teman-teman ini kan kalau nulis biasanya dikejar target minimal 1000 kata. Atau dikejar target sekian halaman. Akhirnya kan
merasa Pak ini gagasannya cuma pendek, di target 1000 halaman, nggak nyampe mesti Pak. Akhirnya ngalor ngidul nyari bahan biar pas 1000 kata atau pas sekian halaman. Dan gagasan utamanya terkubur, hilang di tengah ilustrasi-ilustrasimu yang tidak jelas. Nah, hati-hati, jangan ngalor ngidul. Itu prinsip pertama, prinsip kejelasan. Yang kedua, jangan bulet. Bulet itu ngomong berputar-putar. Jadi kalau sudah disampaikan, ya sudah. Jadi, kita ini bangsa modern. Oleh karena itu, kita harus maju. Mengapa kita harus maju? Karena kita ini orang modern. Apa yang harus dilakukan oleh modern adalah maju. Nah, itu bulet namanya. Tidak usah lah ngomong langsung saja lah intinya. Jangan dibulet-bulet. Di antara cara untuk tidak bulet adalah hindari pengulangan yang tidak perlu. Kadang-kadang kan kita ini tidak sadar. Mungkin karena gugup atau karena nervous. Kalimat itu lagi, diulang-ulang. Kadang-kadang membuat orang bingung. Nah, ayo latihan untuk ngomongnya tidak bulet, tidak berputar-putar. To the point saja. Misalnya teman-teman tadi terikat oleh waktu, apa terikat oleh tulisan harus panjang, ya sudah. Kalau editornya tidak mau nerima, apa acaranya masih sisa waktunya, ya tidak apa-apalah. Yang penting kebenaran sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ya silahkan dikembangkan di ilustrasi kemana. Tapi kan tidak bulat. Jadi hindari pengulangan yang tidak perlu. Kemudian dalam rangka prinsip kejelasan ini, hindari untuk tidak mengecilkan atau membesar-besarkan masalah secara tidak proporsional. Ini kadang-kadang kita sering tidak sadar ini. Ini sebenarnya penting loh. Tapi cara kita mengungkapkan seolah-olah itu tidak penting atau biasa saja sih. Atau sebenarnya ini masalah kecil sekali. Tapi kita besar-besarkan. Banyak kan kita kadang-kadang kan lebay. Masalah sekecil itu saja seolah-olah ini nanti dunianya bisa kiamat gara-gara itu. Indonesia bisa runtuh gara-gara itu. Atau Allah akan memurkai orang seluruh dunia gara-gara itu. Membesar-membesarkan masalah secara tidak proporsional. Malah membuat tidak jelas. Ini kan logika-logika absurd ini kan sering yang seperti ini. Misalnya makan es krim itu membuat orang kolesterolnya naik misalnya. Kalau kolesterolnya naik dia bisa sakit jantung. Kalau sakit jantung dia bisa mati loh. Nah, berarti makan es krim itu membuat orang mati. Jadi tolong jangan makan es krim, engkau akan mati. Nah, ini membesar-besarkan masalah tidak proporsional. Jadi bahaslah di levelnya sendiri-sendiri. Hari ini kan logika kita itu logika viral. Logika viral itu sering membuat kita tidak kritis tentang skala permasalahan. Yang kecil-kecil kita anggap besar, kita openi, kita komentari, kita... Sementara yang besar-besar seolah-olah lewat begitu saja. Dan nanti kita kagetnya di belakang. Maka hindari membesar-besarkan yang tidak perlu atau sebaliknya. Mengecil-ngecilkan yang besar. Harusnya penting tapi kita cueki. Selanjutnya juga demi kejelasan, rincilah tema-tema besar dalam bagian-bagian kecil. Kadang-kadang satu isu itu perlu kita breakdown bagian-bagiannya. Ingin membahas apa dan siapa, misalnya bahas pemerintah. Oh ya, tapi pemerintah itu nanti ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Yang eksekutif, bagian eksekusi itu yang tertinggi ini, di bawahnya ini. Nah, itu rinci ngomongnya. Dari yang besar, kita pilah ke bagian-bagian kecil sehingga lebih bisa dipahami. Cara bicaranya begitu.
Oh, masalah kita ini tentang hubungan sosial. Yang di dunia sosial ini ada beberapa variabel yang terlibat. Yang pertama aturannya. Yang kedua agen-agennya, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga cita-cita bersama yang diinginkan. Dan seterusnya. Ini namanya tema besar, kita rinci dalam unsur-unsur yang kecil. Ini lebih memahamkan orang. Terus fokuslah dengan satu hal di satu waktu. Jadi kadang-kadang berdebat, berdiskusi itu seperti orang main film apa nulis novel. Kita harus sabar dari satu hal ke satu hal selanjutnya. Jangan kesusu. Kita kan misalnya nulis, yang tidak bakal nulis cerita itu kadang-kadang kan tidak sabar. Pokoknya ingin segera klimaks, segera konfliknya selesai. Tidak. Kita harus sabar pelan-pelan menyelesaikan masalah. Fokus dari satu hal ke satu hal yang lain. Nah, di satu waktu sekarang kita bahas ini dulu. Kalau ini sudah selesai, baru membahas ini. Kalau ini sudah disepakati, baru membahas ini. Nah, ini hubungannya dengan prinsip kejelasan. Makanya tadi ada teknik sebagai kunci kemenangan debat kita. Kemudian petakan gagasan. Jadi kita kan punya gagasan-gagasan. Kita punya pandangan-pandangan yang kita sampaikan dalam debat. Kalau bisa coba kita petakan. Syukur-syukur ada multimedia pendukung debat kita. Nah, petanya kita gambar. Intinya ini, cabangnya ini, rantingnya ini, daunnya ini. Kalau ini gugur tidak apa-apa, asal jangan ini. Bahkan sampai apesnya ini hilang tidak apa-apa, asal akarnya tidak copot dan seterusnya. Ini namanya memetakan gagasan. Kemudian yang terakhir, untuk kejelasan, hindari istilah-istilah yang membingungkan. Ini biasanya penyakitnya intelektual, apalagi mahasiswa yang sedang semangat-semangatnya belajar membaca buku. Itu sering tidak mampu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah. Lebih suka memakai istilah-istilah teknis yang tidak semua orang paham. Akhirnya orang menebak-nebak sendiri dan mengira-ira maksudnya. Dan ini rentan kebingungan, rentan salah paham, kebenaran kita akan disalahpahami. Hati-hati kita kalau bisa ya menggunakan istilah yang orang langsung paham begitu mendengar. Seandainya terpaksa menggunakan istilah asing, biar orang tidak salah paham, jelaskan serba sedikit maksudnya. Ini demi kejelasan, karena kalau orang tidak menangkap ide kita, sementara kita merasa pandangan kita itu benar, jangan-jangan kita kehilangan kebenaran. Pada akhirnya karena ketidakmampuan kita menyampaikan dengan baik dan jelas. Oke, baik, itu tadi prinsip kejelasan. Sekarang prinsip argumentatif. Jadi bagaimana kita membuat argumen yang meyakinkan, yang membuat orang mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Ini prinsip-prinsip argumentasi. Yang pertama adalah carilah rujukan yang otoritatif. Ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya, bagaimana kalau kita berargumen, kita mencari sumber yang meyakinkan. Kalau memang misalnya tentang fikih, ya kita merujuk para ulama fikih. Kalau tentang kesehatan, ya kita merujuk para ahli kesehatan, para dokter. Kalau tentang ekonomi, ya kita rujuk para pemikir ekonomi atau para pelaku ekonomi yang sukses. Nah, ini namanya rujukan yang otoritatif. Kemudian
selain cari rujukan yang otoritatif, cari juga rujukan lain. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya rujukan, sudah punya referensi, terus berhenti di situ. Padahal dalam berdebat itu semakin banyak referensi, semakin banyak rujukan yang mendukung, semakin kuat posisi kita. Maka yang kedua, cari rujukan lain, cari argumen lain untuk memperkuat, untuk mendukung. Tidak puas hanya dengan 1-2 bukti, 1-2 dasar. Kalau bisa lebih akan lebih bagus, lebih menguatkan pandangan posisi kita. Nah, ini prinsip argumentatif yang dua yang awal ini yang paling dasar. Tapi jangan lupa beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama apa? Jangan memotong rujukan atau memotong bukti fakta hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan. Kadang-kadang ada kan di antara kita yang misalnya rujukannya buku. Buku itu dipotong sedemikian rupa sehingga lepas dari maksudnya, yang penting mendukung kepentingan kita. Nah, ini hindari yang seperti ini, memotong rujukan. Padahal orangnya tidak ngomong begitu loh, tapi terus dipotong. Biar cocok dengan aspirasi kita, dengan pandangan kita. Hari ini banyak misalnya di YouTube, di apalagi potongan-potongan narasi kecil-kecil yang teman-teman ambil di medsos. Itu kan kadang-kadang kita potong, kita pilih yang cocok dan sesuai dengan aspirasi kita saja. Ya kalau memang motongnya pas, motongnya baik, itu semakin menguatkan. Karena seperti tadi, semakin pendek, semakin mudah dipahami. Tapi kalau motongnya tendensius, kalau bahasanya post-truth itu ada framing, ada priming, jadi ada yang ditonjolkan, ada yang dipotong. Nah, ini khawatirnya terjadi manipulasi data. Jadi jangan memotong rujukan hanya untuk kepentingan memenangkan perdebatan. Atau motong fakta. Faktanya 100%, kita potong separuh sehingga dia tidak seperti adanya untuk mendukung pandangan kita. Nah, ini juga kalau bisa jangan. Jangan juga membuat-buat fakta. Membuat-buat fakta itu bisa imajinatif, bisa real, konkret. Memang sengaja dibuat faktanya. Post-truth itu kan banyak ketemu dengan realitas yang namanya hiper atau simulakra. Ini banyak orang berargumen dengan cara membuat-buat fakta. Sebenarnya itu tidak faktual, tapi dibikin faktual. Biasanya mungkin karena punya kekuasaan atau punya fasilitas untuk membuat-buat fakta. Yang semula tidak benar jadi benar. Karena faktanya dibuat. Oke. Nah, kemudian jangan mendebat kebenaran yang sudah jelas. Kalau ini sudah ya tadi dijelaskan di depan. Jangan sampai kalau memang sudah jelas benarnya ya diakui saja. Apakah itu pandangan kita atau pandangan dia. Kemudian kalau hanya opini, akuilah. Jangan menganggapnya fakta. Ini hari ini kita sering. Seolah-olah opini kita itu kebenaran yang faktual. Padahal itu hanya komentar kita, pandangan kita. Bahwa malam hari ini hujan, itu fakta. Tapi hujan di malam ini itu syahdu romantis menyenangkan atau dingin membosankan. Nah, ini opini. Faktanya cuma hujan. Tapi menyenangkan atau membosankan itu opini. Kadang-kadang kita menganggap opini ini sebagai fakta. Nah, ini prinsip argumentatif. Jangan menganggap opini sebagai fakta. Opini ya opini. Jelaskan saja pandangan saya. Bukan kebenarannya atau kenyataannya. Kadang-kadang untuk opini kan kita awali dengan kalimat, kebenarannya begini loh.
Kenyataannya begini loh. Enggak, itu bukan kebenarannya atau kenyataannya. Itu adalah opinimu, komentarmu terhadap kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya cuma hujan. Tapi kita membunyikannya sebagai hujan yang romantis atau hujan yang membosankan. Ini prinsip kedua. Setelah tadi prinsip kejelasan, kemudian prinsip argumentatif. Selanjutnya prinsip penghormatan. Jangan lupa ya, kita berdebat itu manusia bertemu manusia. Perlakukan lawan debat juga sebagai manusia yang punya pandangan berbeda dengan kita. Sebagaimana dia melihat kita sebagai orang yang punya pandangan berbeda dengan dia. Maka yang pertama, hindari menyerang orangnya, tapi kritiklah gagasannya. Kalau ada pandangan dia yang menurutmu keliru, kritik itu. Jangan orangnya, kritik pandangannya. Kalau ada tindakan dia yang pas, ya kritik tindakan itu. Jangan orangnya. Kalau orang itu kan berarti totalitas dirinya. Kita serang semua. Padahal yang keliru kan hanya bagian kecil. Mungkin pandangan tertentu atau tindakannya tertentu. Orang ini ya masih manusia. Secara totalitas pasti masih banyak kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Mungkin dia sayang keluarganya, mungkin dia peduli pada tetangganya, mungkin dia masih banyak kebaikan-kebaikannya. Hanya saja dalam tema ini pikirannya menurut kita keliru. Hanya saja dalam tindakannya itu menurut kita tidak pas. Yo pikiran itu dan tindakan itu yang kita kritisi, bukan totalitas orangnya. Jadi yang pertama itu jadi pedoman. Yang kedua, hindari menyebut keburukan atau kesalahan orang di luar tema yang sedang dibahas. Misalnya temanya tentang apa, terus kita ngungkit kesalahannya dulu. Alah, kamu dulu waktu sekolah kan saya sekelas sama kamu. Kamu biasanya nyontek aja. Ini tidak relevan. Jadi jangan mengungkit kesalahan orang di luar tema atau konteks yang sedang dibahas. Ini temanya apa? Yang itu tidak etis disebut kecuali kalau memang pas momennya. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan frasa atau kalimat yang nadanya menertawakan atau merendahkan. Dan kadang-kadang kita begitu ya. Kadang kita ketemu lawan debat itu pas dia ngomong kita senyum-senyum. Senyumnya sinis, melecehkan. Nah ini menertawakan atau merendahkan. Seolah-olah kita yang paling benar. Seolah-olah dia itu orang yang sama sekali sesat dan kita yang sama sekali mulia. Menggunakan kalimat pun kita kalimat-kalimat yang menertawakan, merendahkan. Coba dengar ucapannya. Coba kita dengarkan yang dia sampaikan. Bukankah tidak masuk akal? Bukankah menunjukkan kebodohannya? Ini kalimat-kalimat yang merendahkan.